Di sini saya akan menjelaskan coding studi kasus dengan Python. Jika fx sama dengan x pangkat 2 kurang 2, tentukan x dengan x adalah bilangan positif. Jadi, kita ingin cari fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2, maka nilainya adalah akar 2. Secara visual, saya memilih batas bawah dia itu 0 nih. Garis merah ini adalah batas bawah x1 sama dengan 0 dan xu ini batas atasnya itu 2, maka xr adalah yang hijaunya ini. Hijaunya ini kenapa dia bisa 1? Karena 0 ditambah dengan 2 dibagi dengan 2 juga hasilnya kan 1, maka akarnya itu ada di tengah-tengah sini, yang hijaunya ini. Terus kita cek kalau tadi secara matematis kan fxr di garis hijau dikali fxu hasilnya negatif, berarti akarnya di garis warna hitam nih, di garis warna hitam ini. Secara visualisasi tuh seperti yang ada akarnya disimpan, yang tidak ada akarnya itu dibuang. Dibuangnya itu maksudnya dalam bentuk apa? Dibuangnya itu dalam bentuk x1 sama dengan xr. Nah, setelah kita mengetahui visualisasinya, baru kita lanjut ke codingannya. Ini saya sudah buatkan sebelumnya algoritma codingan studi kasusnya, Nah, di sini pertama kan ada def ya kan, def fx sama dengan return x pangkat 2 kurang 2. Nah, fx itu fungsi untuk membuat fungsi kita, maksudnya itu tentukan fungsi yang akan kita cari nilainya. Nah, kalau return dia jadi variabel nih, return dia jadi variabel yang dimasukkan nama fungsinya adalah fx. Nah, nama variabel yang dimasukkan adalah x, yang dikeluarkan adalah x kuadrat dikurang 2, x kuadrat kurang 2, dan fungsi ini tergantung pemasangan kita masing-masing. Terus kita pilih nih batas atasnya batas bawahnya itu xl sama dengan 0, baru batas atasnya itu xu sama dengan 100 dari interval pencarian akar ini xu nya ini. Nah, baru selanjutnya tentukan apre-nya. Nah, tentukan apre tentukan apre itu dia gak ada nilainya, jadi kita kasih lah nih kan 100 saja nggak apa-apa, yang penting nilainya lebih dari toleransi. Nah, terus dengan i ini kita representasikan ke iterasi sama dengan 1. Nah, jadi kita cek dengan menggunakan rumus ini, if fxl sama dengan if fxl dikali fxu kurang dari 0. Rumus ini untuk mengetahui apakah intervalnya valid untuk metode biseksi, maka kita memakai rumus ini. Baru kita buat tuh headernya itu dengan memakai kata print. Nah, print itu kan untuk kayak mencetak gitu kan, variabelnya. Nah, baru kita buat ini header yang saya mau ini iterasi ya. Saya mau beri selanjutnya tanda tab sebagai tanda pemisah. Nah, tanda tab itu apa? Ini tanda tab. Ini tanda tab yang saya blok ini adalah tanda tab, ya kan? Tanda tab itu tanda pemisah, seperti kalau kayak di keyboard, tapi dalam Python garis miring tab dalam kurung persen itu. Setelah kita run, maka kalau misalnya kita run kan,
maka akan muncul header. Nah, kalau iteran tadi saya udah coba, akan muncul seperti ini dia, iter XL XR apre. Apre ini kan yang dalam persen gitu loh untuk tabnya tadi yang saya bilang. Ya kan. Baru jika ada fungsi yang tidak kemungkinan tidak kongruen atau konvergennya lama, dengan permasalahan ini kita bisa mengalihkannya dengan menulis while not. Nah, while not ini. Nah, while not itu apa? Artinya selama tidak. Selama tidak apa? Selama tidak lebih dari 100 atau tidak kurang dari aprenya, tidak kurang dari toleransi. Nih, tidak kurang dari toleransi aprenya itu. Jadi kalau misalnya iterasi kita tidak konvergen dari 100 ini dari 100, otomatis dia diberhentikan, dan syarat keduanya yaitu ada or, ada kata or sini or. Nah, or yaitu atau salah satunya terpenuhi, maka program kita itu berhenti. Selanjutnya di sini ada XR sama dengan XR old. Nah, itu kan ada perhitungan sebelumnya tuh kan, atau akar sebelumnya. Mungkin kita pakai pola pikir yang sederhana gitu. Kalau kita run, otomatis dia cuman dia itu nggak not defined gitu loh, nggak ditemukan. Not defined itu maksudnya XR tidak ada, maka kalau cuma sampai sini ya, kalau cuma sampai sini kita run, berarti XR-nya itu nggak ada, not defined. Nah, jadi bagaimana maka kita bisa mengcounter masalah ini kalau iterasi lebih dari 1, ya kan. Iterasi lebih dari 1 maksudnya iterasinya itu bukan iterasi pertama, karena iterasi pertama itu pasti sudah punya nilai dari XR. Nah, nilai dari XR ini. Jadi bagaimana kalau kita pakai iterasi pertama ini, kita bisa pakai else. Nah, else. Kalau iterasi yang pertama XR-nya kita pakai XL, ini kan. Selanjutnya kita akan menghitung XR-nya. Nah, XR-nya sama dengan XL ditambah XU dibagi 2. Nah, baru print nih. Print dengan mengatur format luarannya itu berapa, itu loh. Angkanya itu ditulis apakah integer yang gak ada komanya atau desimal, dan juga ada beberapa banyak angka di belakang desimal untuk bisa kita aturnya seperti ini. Jadi kita buat tanda format itu yang seperti kurung kurawal nih. Saya buat kan udah ada kurung kurawal tuh kurung kurawal kan. Terus pertama ini kita kasih 0, maksudnya adalah indeksnya keberapa tuh. 0 itu indeksnya keberapa. Baru selanjutnya ada angka setelah ini, yaitu berapa banyak angka setelah koma. Ini 1, 2, 3, 4, berapa banyak angka yang setelah koma gitu loh. Jadi iterasi itu kan adalah integer. Ini bisa kita ubah bukan F tapi D nih. Kenapa di sini kok di sini Jan gak pakai D, kok di sini pakai F gitu kan. Nah, D itu kan integer ya. Kalau maksudnya D ini dipakai dalam iterasi tapi dia integer gitu. Terus kalau misalnya di sini F, kok bisa sih di sini F? Nah, F itu kan fixed.